Shalom Bapak Ibu, selamat pagi sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari kita siapkan diri kita untuk bersama Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus yang telah membawa kami di hari ini dan yang telah memberkati istirahat tidur di sepanjang malam yang sudah berlalu. Terpujilah Engkau, dan saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berkati, urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, betapa baiknya Tuhan. Amin. Dan tiada terukur kasih-Nya. Mari kita lihat Yesaya pasal yang ke-52 di ayat 14 dikatakan begini. Seperti banyak orang akan tertegun melihat Dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Itulah penderitaan Yesus Kristus pada saat Dia di atas kayu salib. Tetapi saudara, begitu baiknya Dia. Dalam sebuah dialog di atas kayu salib, seorang penjahat yang disalibkan di sampingnya berkata, seperti kalau saudara lihat dalam Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 42. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara, perhatikan dialog penjahat ini. Apa yang perlu dikenan dengan dirinya? Kan dia sebagai seorang penjahat. Bahkan dia layak disalibkan karena dia adalah seorang penjahat dibandingkan dengan Yesus Kristus. Wow. Tapi begitu baiknya Yesus. Dalam keadaan seperti itu, Yesus berkata kepadanya di dalam Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 44. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, Yesus berhak tidak mendengar dialog atau permintaan penjahat itu. Karena dia tahu orang itu adalah penjahat dan tentu seorang yang berdosa. Bagaimana perasaan Yesus ketika saat itu? Bahkan begitu banyak cemoohan, hinaan. Bagaimana dia merasakan lukanya. Bahkan dikatakan tidak berbentuk seperti manusia lagi. Tetapi saudara, dengan kasih-Nya, Yesus tetap meresponi, mendengar dengan empati. Walaupun dia berada dalam penderitaan di atas kayu salib. Dan dia berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wow, luar biasa. Nah, kalau kita merenungkan kasih-Nya, kita harus punya semangat, punya rasa optimis bahwa Tuhan senantiasa mendengar keluhan dan doa-doa kita. Amin. Tuhan pasti memberi kesempatan bagi setiap orang. Seorang berdosa sekalipun untuk mendapatkan pengampunan. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Kita ingat firman Tuhan dalam Lukas 15 ayat 21 sampai dengan 23 tentang anak yang hilang. Kita juga teringat
akan Simson dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28 sampai dengan 31. Bagaimana Simson pada akhirnya hidupnya dihina dan dicungkil matanya. Dia berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja." Saudara baca di Hakim-Hakim 16 ayat 28. Saudara dengar baik, apapun masalahmu, Tuhan Yesus pasti jawab setiap kebutuhan dan doa-doamu. Karena dia menyadari ketidakberdayaan dan keterbatasan kita. Karena dia telah menerima segala kuasa. Ya kan? Kalau saudara baca di Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-18, dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Oleh karena itu, marilah kita hari ini, kalau kita merasa begitu berat tantangan yang kita hadapi hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19, yang bukan saja berdampak pada kesehatan, tapi juga kesehatan ekonomi, dunia usaha, dan juga kesehatan mental kita. Mari kita berseru kepada Tuhan. Bahkan katakan, "Tuhan, ingatlah akan aku." Seperti orang yang berdosa itu. Niscaya, kalau kita punya iman, tetap berharap kepada Dia, maka Dia pasti menjawab dan memberikan kebaikan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Ingatlah akan kami, ingatlah akan aku, ingatlah akan seluruh sahabat Galilea, ingatlah akan seluruh subscriber Galilea Network. Dan kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kami seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kami. Berkati seluruh kami dalam aktivitas hari ini. Berkati usaha pekerjaan, studi pelayanan, kesehatan, keuangan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada